Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sehat semuanya hari ini? Sehat, Bu. Ya, anak-anak kita sudah di pekan keberapa nih? Udah mau akhir Januari ya, kita sudah mau menuju ke bulan Februari. Otomatis materi kita sudah semakin banyak yang harus kita pelajari. Kita sudah di akhir dari bab dinamika kependudukan ya untuk pekan ini. Jadi kita selesaikan materi dinamika kependudukannya, sekaligus nanti kita akhiri dengan ulangan harian ya anak-anak ya. Baik, anak-anak, Ibu ingatkan kembali jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatannya. 3M-nya diterapkan selalu di mana saja kamu berada. Kita jangan lengah gitu ya. Jadi sudah bisa berpergian keluar rumah, tapi prokesnya kadang terlupakan gitu. Jadi harus selalu diingat-ingat. Terutama cuci tangannya ya. Cuci tangan karena kita megang sesuatu di berbagai tempat kita nggak tahu gitu. Itu daerah yang kotor atau yang bersih. Baik, anak-anak tadi Ibu perhatikan juga yang join pertama, seperti biasa Ibu akan meminta untuk membaca doa, memimpin doa di kelas Geo pagi ini. Yang pertama tadi join itu tidak salah adalah Filza ya, boleh dipersilakan pada Filza. Baik, Bu. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. One, ready, two, sit down nicely, three, quiet, four, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir wa la tu'assir. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih Filza sudah memimpin doanya. Semoga kita lancar nanti sampai akhir pembelajaran dan ilmu kita menjadi berkah ya anak-anak untuk kehidupan kita nanti. Sebelumnya Ibu akan absen dulu seperti biasa. Ibu absen Cynthia. Hadir, Bu. Adha. Hadir, Bu. Filza. Hadir, Bu. Sania. Hadir, Bu. Vio. Hadir, Bu. Rafila ya, Rafila. Hadir, Bu. Ya, alhamdulillah sudah hadir semua untuk hari ini. Ibu ingatkan lagi, kita setiap pertemuan wajib presensi juga di Google Classroom ya, sebagai bukti kehadiran kamu terdata untuk hari ini kehadirannya. Baik, anak-anak sebelum kita belajar, Ibu akan share screen sebentar. Oke, kelihatan anak-anak? Kelihatan, Bu.
Kelihatan Anak, Bu. sebelum kita mulai, biasa kita alfazon dulu sebelum masuk ke materi kita. Alfazon kita apa, Bu? Kita akan bermain games sambung kata dari huruf terakhir. Ini udah pernah kali ya sebelumnya, mungkin di pertemuan yang lalu, tapi nggak apa-apa, kita coba lagi. Kita akan sambung kata dari huruf terakhir nama negara di dunia. Nah, ini Ibu ambil contohnya adalah negara Perancis gitu. Jadi nanti ketika Ibu sebutkan Perancis, kamu tinggal lanjutkan dari huruf terakhirnya. Misalnya Perancis, berarti misalkan Vio menjawab nanti negara mana yang diawali dengan huruf S gitu. Misalkan nanti Vio menjawabnya adalah apa, Senegal gitu. Nah, nanti berikutnya Adha lanjutkannya lagi dari huruf terakhir Senegal itu. Gitu ya. Anak-anak, halo? Bisa? Insya Allah? Bisa Bu. Boleh di-on mic-nya. Kita coba games-nya dulu. Ibu awali 1, 2, 3. Sambung kata dari nama negara Perancis. Silakan dari Vio. Singapura. Next. Adha. Rusia. Next lagi. Siapa? Filza. Filza. Zong. Afrika. Apa? Amerika. Amerika ya. Amerika. Next lagi Cynthia. Afrika. Afrika apa? Afrika Selatan. Afrika Selatan. Next lagi. Rafila udah belum? TikTok, 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 TikTok. Negara yang dari N, Afrika Selatan tadi ya? Berarti negaranya yang dari huruf N. Rafila Zong. Next, boleh Sania. Nepal. Oh, Nepal. Ini ya, Nepal itu wilayah perbatasan antara India dengan Cina gitu ya. Tapi kalau Nepal masuknya ke orang-orang India, kalau di sebelahnya Nepal itu ada Tibet ya. Kalau Tibet masuknya ke Cina. Gitu ya anak-anak, sudah kebagian semua? Oke, jadi ini sebenarnya mengetes pengetahuan kamu mengenai negara-negara di dunia gitu ya. Apa negara di dunia itu kan saking banyaknya jadinya kita menjawabnya kadang bingung karena dipacu dengan waktu gitu ya. Jadi jawabnya masih suka ngeblank atau zong. Baik, itu ya anak-anak alpazon kita pagi ini. Kita coba Ibu ke pengenalan untuk materi kita, yaitu dari kompetensi dasarnya dulu. Masih sama tadi yang sudah Ibu sampaikan, kita masih di kependudukan. Di pertemuan ini adalah pertemuan terakhir di materi dinamika kependudukan. Kita akan menganalisis dinamika kependudukannya, dan ini akan berhubungan dengan perencanaan pembangunan yang ada di negara Indonesia. Lalu kita akan bermain dengan data-data kependudukan. Sebelumnya, di pertemuan sebelumnya kita udah menghitung data kependudukan gitu ya, sudah ditampilkan dengan peta, sudah ditampilkan dengan grafik, diagram, dengan piramida penduduk. Nah, sekarang kita akan lebih ke gambar-gambar. Next lagi, kita tujuannya apa ya belajar geo hari ini? Yang pertama, kamu akan bisa menganalisis mobilitas penduduk di suatu wilayah. Kamu bisa menganalisis permasalahan kependudukan di suatu wilayah. Dan kamu bisa menganalisis dampak positif dan dampak negatif dari bonus demografi. Nah, ini ketiga hal ini saling berkaitan anak-anak. Diawali dari mobilitas penduduk, penduduknya bergerak, berpindah ke suatu tempat, lalu di suatu tempat itu menghasilkan masalah
Nah, masalah kependudukan hampir di setiap wilayah ada gitu ya. Tapi kita difokuskan dari mobilitas ke masalah penduduk, lalu ke bonus demografi. Nah, bonus demografi juga berkaitan dengan masalah kependudukan. Nanti kita bahas anak-anak. Sekarang untuk fokus materinya, submaterinya kita ada di mobilitas penduduk, permasalahan penduduk, dan bonus demografi. Selanjutnya juga Ibu akan mengingatkan anak-anak untuk sistem penilaian Ibu. Pada pertemuan ini yang pertama, Ibu akan ingatkan lagi, jangan lupa sikapnya, jangan lupa keaktifannya ketika kamu belajar, itu nanti akan selalu Ibu nilai ya anak-anak ya. Jadi sikap-sikap tindak tanduk kamu dalam Zoom ini juga masuk dalam penilaian pembelajaran geografi. Nah, selanjutnya Ibu akan juga menilai dari LKPD, paper-paper yang sudah kamu kerjakan. Lalu ada penilaian, nanti kita ada games untuk kuis hariannya. Lalu terakhir ada penilaian untuk ulangan harian dari satu bab dinamika kependudukan ini anak-anak ya. Dan kita sudah belajar dari awal kependudukan, dari sensus, dari pertumbuhan penduduk, komposisi penduduk, kelahiran, kematian, kepadatan penduduk sampai hari ini nanti akan digabung dalam satu ulangan harian dinamika kependudukan. Baik, itu ya anak-anak untuk dinamika kependudukannya, fokus materinya. Selanjutnya kita akan coba langsung ke materinya. Oke, Ibu akan tampilkan gambar. Ini sudah tampil ya gambarnya ya. Gambarnya sudah tampil yang terlihat, tapi tak dulu. Kamu jangan komen dulu, kamu perhatikan dulu gambarnya. Kamu perhatikan baik-baik. Gambar 1 sudah? Sudah, Bu. Boleh next, Ibu? Boleh. Maaf. Oke, yang berikutnya. Nah, di sini ada gambar, ada sawahnya gitu ya, ada orang bawa tas besar, bawa kardus besar. Oke, sudah diperhatikan gambar kedua, kita next lagi ke gambar ketiga. Oke, sudah gambar ketiga, lanjut lagi ke gambar keempat. Baik, next lagi ke gambar yang kelima. Sudah? Nah, sekarang silakan apa saja yang bisa kamu identifikasikan dari masing-masing gambar tadi. Dari gambar yang pertama dulu, coba kita next. Oke. Apa gambar yang pertama, anak-anak? Orang mudik, Bu. Orang yang mudik gitu ya, berbondong-bondong. Orang mudik. Di sini rata-rata menggunakan apa fasilitasnya, sarananya? Mobil. Mobil ya, mobil pribadi mungkin nih ya, rata-rata ya. Baik, mereka mudik. Kalau mudik biasanya dari wilayah apa ke wilayah apa? Dari kota menuju ke desa gitu ya. Berarti orang berpindahnya dari wilayah yang padat ke wilayah yang sedikit penduduknya gitu ya. Kembali lagi ke desa. Next lagi, coba gambar yang kedua. Kalau gambar kedua apa yang kamu identifikasi? Ada gambar sawah. Orang-orang yang baru datang dari kota gitu, Bu. Orang-orang yang baru datang dari kota, mereka bawa gembolan gitu ya, istilahnya gembolan. Bawa tas besar, bawa kardus besar gitu ya. Nah, tapi ada juga nggak yang dari wilayah desa ke kota? Ada, Bu. Ada.
Kamu pernah dengar kan orang yang berbondong-bondong datang ke Jakarta, misalkan kita ambil contohnya kota Jakarta, mereka datang dari desa ya, seperti ini bawaannya gitu ya. Datang ke Jakarta untuk mencari pekerjaan biasanya. Oke, next lagi ini gambar 2, kita ke gambar 3. Kamu identifikasi apa gambar ini? Apartemen, Bu. Apartemen ya. Ya, jadi ini kalau dilihat dari penampakannya, ini agak buram kali ya, nggak kelihatan ya. Ini ada logo DKI Jakarta, di sini tertulisnya Rusunawa. Gitu. Nah, jadi ini adalah rumah susun yang dibangun oleh pemerintah DKI Jakarta gitu ya. Tapi tampilannya seperti apartemen ya anak-anak ya, bagus ya. Oke, next lagi kita ke gambar 4. Kamu identifikasi apa? Rumahnya kumuh, Bu. Rumahnya kumuh gitu. Teratur tidak? Tidak. Tidak. Bersih? Tidak. Tidak. Berantakan gitu ya, berantakan, kotor. Posisinya di mana nih? Dekat dengan Kali. kali. Ya, ini ada kalinya kan ya? Ya benar kan? Iya. Ya. Ini pemukiman kumuh ya kita menyebutkannya. Gambar keempat, next lagi kita ke gambar kelima. Kamu identifikasi apa? Orang di atas timbangan, Bu. Jadi ada orang tapi dia di atas timbangan. Kamu lihat beratan mana? Yang kiri apa yang kanan timbangannya? Kiri. Yang kiri. Yang kiri, kamu lihat identifikasi orangnya seperti apa? Orang-orang elit, Bu. Orang-orang kaya. Orang-orang kaya, orang-orang elit. Kalau dari usia gimana kira-kira? Orang dewasa. Orang dewasa. Tapi kalau yang sebelah kanan kamu? Lansia sama anak kecil. Oke, ada lansia, ada anak kecil, ada anak bayi ya. Oke, berarti kalau kamu bisa simpulkan antara kiri dan kanan, lebih berat yang kiri. Artinya usia yang kiri apa tadi? Lebih banyak. Usia yang dewasa lebih banyak daripada Yang kaya. Iya. Yang lansia dan anak kecil. ya, lebih banyak daripada yang lansia dan anak-anak gitu ya. Nah, kan kita sudah belajar anak-anak komposisi penduduk. Ada usia produktif dan non produktif ya. Kemarin kan kita juga sudah lihat di hasil sensus penduduk gitu. Jadi 180 juta penduduk Indonesia kebanyakan adalah usianya dewasa gitu ya. Atau dibilangnya dengan istilah usia produktif. Lalu 85 jutanya adalah usia non produktif. Baik, anak-anak tadi sudah diidentifikasi. Jadi kalau dari kelima gambar tadi itu berkaitan dengan materi kita hari ini. Ya, jadi yang pertama tadi kita akan membahas mengenai mobilitas penduduk ya anak-anak ya. Mobilitas penduduk itu dari kata mobile, artinya berpindah atau bergerak. Yang bergerak siapa? Yang bergerak adalah penduduk manusia, kita, orang gitu ya. Nah, kalau tadi digambarkannya orang yang mudik gitu ya, orang yang mudik ke desa atau yang dari desa menuju ke kota gitu ya. Mereka berbondong-bondong saling mobilitas, saling berpindah tempat gitu. Kayak kamu nanti misalkan kalau udah masuk ke sekolah, kamu juga disebutnya mobilitas penduduk dari rumah menuju ke sekolah. Dari sekolah menuju ke rumah gitu. Nah, itu dikatakannya juga mobilitas penduduk. Nah, selain mobilitas penduduk, kita juga nanti fokus ke materi yang kedua, yaitu ada permasalahan penduduk. Tadi kamu sudah lihat ya, permasalahan penduduk, kita lihat ke gambar 4. Oke, ini termasuk masalah nggak anak-anak? Termasuk. Termasuk, Bu. Iya, betul. Pemukiman kumuh ini termasuk masalah dalam kependudukan ya. Kenapa bisa ada rumah di pinggir kali seperti ini? Ada yang tahu nggak anak-anak? Karena kurangnya, nggak tahu deh, Bu. Kurangnya Karena lahan itu, Bu.
Kurang lahan ya? Kayak betul banget tadi kurang lahan. Terus apalagi? Ada yang mau tambahkan? Finansialnya rendah. Finansialnya rendah untuk membeli rumah yang cakepan dikit gitu ya. Kita bilangnya cakepan dikit. Yang bagusan dikit gitu ya anak-anak ya. Jadi tadi yang pertama lahannya kurang, ya udah akhirnya bikin rumahnya di pinggir-pinggir kali gitu. Yang kedua, keuangannya kurang untuk bisa membeli rumah yang bagus, yang baik gitu ya anak-anak. Nah, makanya salah satu solusinya itu dari kita ambil ke gambar 3 dari pemerintah DKI Jakarta itu salah satunya membuat rusunawa gitu. Rusunawa itu rumah susun sederhana dan statusnya sewa gitu. Jadi kayak ngontrak gitu ya, kayak kontrakan tapi dia kontrakannya ke atas ya anak-anak. Jadi kontrakannya itu bentuknya vertikal. Nah, ini salah satu solusi dari pemerintah DKI Jakarta. DKI Jakarta kita tahu tempatnya sempit banget, wilayahnya sempit banget, tapi penduduknya banyak banget. Kamu pernah dengar ada yang tahu jumlah penduduk DKI Jakarta? Belum pernah dengar? Jadi penduduk DKI Jakarta itu kalau pagi hari sekitar 12 juta, tapi kalau malam hari itu berkurang menjadi 10 juta. 2 jutanya kemana? Ada yang tahu nggak? Enggak, Bu. Ke Bandung, ke Bogor, ke Depok. Betul, ada yang ke Bandung, ada yang pulang ke Bandung, pulang ke Bogor, ke Depok gitu. Nah, mereka bekerjanya di Jakarta siang hari, tapi malam harinya pulang ke tempat tinggalnya yang berada di sekitar DKI Jakarta gitu ya anak-anak. Nah, tapi tetap aja gitu ya, cuman berkurang 2 juta, masih ada 10 juta yang ada di DKI Jakarta gitu ya. Kita masih tetap kekurangan lahan untuk tempat tinggal. Akhirnya dibuatlah rumah susun seperti ini anak-anak. Jadi rumah susun itu kalau di DKI ada 2 jenis. Ada rumah susun yang statusnya sewa atau rusunawa, ada rumah susun yang statusnya milik, rusunami dibilangnya. Kalau milik itu berarti rumah susunnya ini sudah atas nama yang menempati gitu ya. Jadi tidak bayar kontrak lagi. Paling hanya bayar listrik, bayar air. Ini adalah solusi untuk masalah kependudukan yang nomor 4 tadi gitu ya. Nah, untuk di materi yang ketiga, kita akan mempelajari mengenai bonus demografi ini anak-anak. Bonus demografi di tahun 2020 sampai 2030 ya, kurang lebih ya nanti ya. Kita akan mendapatkan banyak penduduk yang usianya produktif. Contohnya siapa? Contohnya kamu anak-anak. Contohnya Vio, Rafila, Sania, Cynthia, Adha, Rafila itu apa namanya? Filza. Kamu adalah bonus demografinya. Tuh anak-anak. Nah, kita coba ke materi. Sebenarnya Ibu sudah share di GCR untuk materinya. Nanti kamu tinggal baca, ini sudah Ibu share ya mobilitas penduduk. Ya, tapi Ibu akan jelaskan sedikit. Ya, sudah muncul anak-anak? Sudah, Bu. Ini nanti materinya sudah ada, tinggal kamu baca, tapi Ibu jelaskan sedikit untuk pokok materinya ya, fokus materinya. Ini apa itu mobilitas penduduk? Tadi sudah kurang lebih tersirat ya, ada pergerakan atau perpindahan penduduk, dan dia akan mempengaruhi pertambahan penduduk di suatu wilayah atau negara. Kata lain dari penduduk itu adalah migrasi anak-anak. Jadi migrasi atau mobilitas penduduk itu bisa di dalam negara atau di luar negara. Oke, selanjutnya faktor pendukung dan penghambat dari mobilitas penduduk. Jadi yang mendorong orang itu berpindah tempat apa? Gitu. Misalkan di tempat asalnya
mata pencahariannya hilang, bencana alam, atau perang, atau penyakit di sini ada ya, atau sumber daya alamnya habis, ada diskriminasi misalkan, akhirnya dia pindah. Kayak ingat ceritanya Rasulullah nggak? Kenapa Rasulullah pindah ke Madinah? Ada yang tahu tidak? Rasulullah kan aslinya orang Mekah ya, tinggalnya di Mekah, lahirnya di Mekah kan ya. Tapi beliau pindah ke Madinah gitu. Dia mau beliau mobilitas penduduk, hijrah gitu ya. Dikatakannya sebagai istilahnya adalah hijrah. Kenapa? Karena beliau didiskriminasi oleh orang-orang Arab ya. Dihina gitu, dilempar batu, Rasulullah dilempar kotoran. Akhirnya Rasulullah melakukan mobilitas penduduk bersama umat-umatnya. Lalu ada faktor penarik dari mobilitas penduduk. Faktor penariknya apa? Kenapa orang berbondong-bondong mau ke DKI Jakarta gitu? Oh, di DKI pekerjaannya banyak gitu. Apa saja bidangnya itu lengkap gitu. Jadi bisa mencari uangnya gampang. Nah, itu penarik. Kenapa orang mau ke Jakarta? Oh, di sana uangnya banyak gitu, cuman modal sempritan, tahu sempritan ya? Pripitan gitu. Modal sempritan, tinggal nongkrong di depan Indomaret, dapat duit nggak? Mereka Iya, Bu. langsung dapat duit gitu ya, Dapat, dengan Bu. cuman jagain motor, mereka dapat uang Rp2.000 dari banyak orang yang parkir di depan Indomaret gitu. Jadi hal-hal itu yang menarik orang berbondong-bondong pergi ke wilayah perkotaan. Di sini kita mencontohkannya DKI Jakarta gitu, anak-anak yang menjadi tempat tinggal kita gitu. Lalu keadaan lingkungan, fasilitasnya menyenangkan, nyaman, sekolahnya banyak, fasilitas umumnya banyak, rumah sakit, tempat rekreasi ada banyak di perkotaan, hiburannya banyak. Jadi lengkap gitu ya. Lalu next lagi nanti tinggal dibaca, Ibu singkat saja. Lalu ada macam-macam mobilitas, ada yang permanen, ada yang non-permanen. Lalu ada urbanisasi, ruralisasi, nanti tinggal dibaca. Yang permanen itu yang berupa migrasi keluar negara dan yang berada di dalam negara. Kita bilangnya transmigrasi. Next lagi. Yang non-permanen itu yang berpindahnya hanya di bawah 1 hari gitu anak-anak. Jadi kayak tadi bekerjanya di Jakarta, sorenya pulang ke Bandung atau ke Depok misalkan. Nah itu dibilangnya adalah mobilitas non-permanen. Ada urbanisasi, ada ruralisasi, lalu kita ke masalah kependudukan. Ingat, masalah kependudukan itu 2 jenisnya. Ada yang kuantitatif, ada yang kualitatif. Kalau kuanti itu berdasarkan jumlah penduduknya. Jumlah penduduknya pasti banyak nih, contohnya kayak Indonesia kita ini. Secara kuantitatif jumlah penduduknya semakin banyak gitu ya. Ingat, nomor berapa di dunia? Nomor 4 terbanyak di dunia. Setelah Amerika. Jadi pertama kan Cina, India, Amerika, lalu Indonesia. Ini yang menjadi masalah kita anak-anak, makanya di negara kita ada program namanya keluarga berencana, di mana nanti kalau yang berkeluarga maksimal boleh punya anaknya 2 saja. Next lagi, kualitatif itu berhubungan dengan kesehatannya bagaimana, bagus atau tidak. Lalu pendidikannya tinggi nggak di Indonesia? Kebanyakan rata-rata lulusannya SMA atau S1 gitu. Lalu penduduknya gimana nih dari segi pendapatannya? Apakah di bawah garis kemiskinan, ataukah sedang, menengah, atau atas? Nah, ini termasuk masalah kependudukan kualitatif gitu anak-anak ya. Tapi kalau dari segi pendidikan, insya Allah kita ada program belajar awalnya 9 tahun gitu ya sampai SMP, tapi yang terbaru kita belajarnya sampai 12 tahun minimal lulus SMP
A. Dan bisa jadi nanti di kemudian hari kamu yang nanti akan sudah lulus SMA, pemerintah bikin kebijakan baru lagi. Minimal pendidikan harus S1 gitu ya. Makanya ini yang menjadi masalah yang ada di Indonesia. Nanti kamu silakan dibaca juga di modul yang sudah Ibu siapkan handout-nya. Kita ke bonus demografi. Kalau bonus demografi, ingat banyaknya usia produktif yang sangat tinggi dan dia sebagai penunjang berkembangnya perekonomian nasional gitu. Mesin-mesin perkembangan perekonomian nasional itu diambil dari orang-orang yang usianya produktif. Itu dikatakan bonus demografi. Nah, ada nggak dampaknya? Nah, ini hasil dari sensus penduduk. Sebenarnya pekan lalu di pertemuan sebelumnya sudah dijabarkan ini juga anak-anak ya, ada usia produktif kita sekitar 70% dari 270 juta jiwa penduduk Indonesia. Artinya apa? Tadi yang digambar awal banget itu sekitar 180-an juta jiwa penduduk Indonesia berada di usia produktif gitu. Nah, ini makanya menjadi yang pertama ada potensi, yang kedua bisa menjadi tantangan gitu buat negara kita gitu. Apa ya potensi dan tantangannya? Nah, ada di sini anak-anak, ada di dampak positifnya dan ada dampak negatifnya gitu ya. Kalau dampak positifnya alhamdulillah dengan banyaknya usia produktif kita tenaga kerjanya sangat banyak. Jadi banyak orang-orang yang kuat-kuat gitu ya dalam keadaan semangatnya masih tinggi. Tapi kalau yang negatifnya karena tenaga kerjanya banyak, lapangan pekerjaannya sangat sedikit, jadinya sempit, alhasil pengangguran banyak. Pengangguran banyak, pendapatannya menjadi sedikit. Nggak punya uang, pendapatan sedikit, tadi salah satu contohnya, kita ketika finansialnya kurang, uangnya sedikit, nggak bisa bikin rumah atau nggak bisa beli rumah. Alhasil timbul, kalau di sini dibilangnya slum area atau kawasan kumuh anak-anak. Itu ya untuk dampak positif dan negatifnya. Ibu. Selanjutnya kita ke LKPD. Yang pertama LKPD-nya sudah Ibu siapkan di GCR. Ini di paper mobilitas. Nanti kamu silakan unduh. Di situ ada kamu akan mencocokkan untuk paper pertama, mencocokkan antara kehidupan sehari-hari, mobilitas seseorang, kamu cocokkan ke macam-macam mobilitasnya. Jadi misalkan kalau dia perginya di bawah 1 hari, di bawah 24 jam, dia kategorinya yang permanen atau yang non-permanen. Nanti kamu tinggal mencocokkan. Itu untuk yang paper pertama. Kalau paper kedua, nanti kita akan ke masalah penduduk. Sebentar, Ibu stop share dulu. Ya, anak-anak. Ini untuk paper yang mobilitas penduduknya. Untuk permasalahan penduduknya ini nanti kamu silakan cari itu permasalahannya apa yang ada di tempat tinggal atau provinsi kamu, lalu kamu sertakan gambarnya. Nah, kita akan lanjut ke paper yang ketiga. Nanti silakan unduh ya anak-anak ya, Ibu stop share dulu. Kita akan menuju ke paper ketiga yaitu bonus demografi. Kita akan berdiskusi, Ibu akan bagi kelompok. Boleh ya anak-anak, kelompok yang pertama itu ada Cynthia, ada Has sama Rafila. Kelompok keduanya ada Filza, Sania sama Vio.
Ibu akan breakout rooms. Kamu silakan join sesuai dengan kelompoknya. Kelompok 1 ke room 1, kelompok 2 ke room 2. Ibu buat dulu breakout-nya. Ya, anak-anak silakan bergabung. Oke, Cynthia sudah di room 1. Rafila sudah di room 1, Vio, Sania sudah. Ibu, komputer saya, laptop saya nggak bisa breakout gitu, harus di breakoutin. Oh iya, sebentar. Ada H di kelompok 1 ya? Iya, Bu. Ya. Baik, anak-anak di kelompok 1 silakan diskusikan. Boleh di grup WA juga untuk diskusi lebih lanjutnya, lalu nanti dibuatkan tampilan untuk presentasinya ya, anak-anak ya. Kita fokusnya di bonus demografi, dampak positif dan negatif, dan upaya pemerintah dalam memanfaatkan bonus demografi. Ya, siap? Oke, Ibu menuju ke kelompok 2 dahulu ya. Silakan berdiskusi. Baik, anak-anak kelompok 2, silakan berdiskusi untuk paper yang ketiga, yaitu tentang dampak positif dan negatif dari bonus demografi. Dan kamu tuliskan upaya apa dari pemerintah dalam memanfaatkan bonus demografi. Nanti tinggal dibuat tampilan untuk presentasinya, kita akan coba presentasi per kelompok ya, anak-anak. Boleh dipersilakan. Anak-anak sudah selesai? Sudah, Bu. Udah, Bu. Kalau sudah, kelompok 1 boleh kembali ke ruang utama ya, ke main room. Adha bisa atau Ibu? Bisa, Bu, bisa. Kalau keluar dari room-nya bisa ya? Oke, baik. Ibu ke kelompok 2 dulu ya. Oke, Bu. Baik, kelompok 2 sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, kalau boleh ke ruang utama, kita kembali lagi untuk presentasi ya. Baik. Mohon dipersiapkan untuk kelompoknya. Boleh keluar dari room 2. Baik, anak-anak sudah selesai untuk diskusinya. Kita coba presentasikan. Dipersilakan boleh dari kelompok pertama, perwakilannya siapa yang mau presentasi, boleh? Saya, Bu. Ibu jadikan itu dulu ya? Atau bisa anak-anak? Bisa, Bu. Bisa share screen ya? Bisa. Boleh? Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi mengenai bonus demografi. Yang pertama, bonus demografi dampak positifnya, tenaga kerja sangat banyak, pendapatan meningkat, terus siap bersaing dalam dunia internasional. Terus dampak negatifnya, pengangguran, terus banyaknya pemukiman kumuh, terus pendidikan rendah, sama pendapatan rendah. Terus upaya pemerintah memanfaatkan bonus demografi adalah meluaskan lapangan pekerjaan, meningkatkan keterampilan bekerja, meningkatkan fasilitas pendidikan, meningkatkan fasilitas kesehatan. Sekian, terima kasih. Oke, bagus sekali dari kelompok 1 sudah mempresentasikan. Kita coba buka forum diskusi, boleh ada yang mau bertanya ke kelompok 1, boleh? Silakan. Dari kelompok 2 boleh bertanya. Ya, boleh, Sania dipersilakan. Ingin bertanya kepada kelompok 1, Ya. mengapa dari dampak negatif yang disebutkan kelompok 1, salah satunya ada banyaknya pemukiman kumuh. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan keterkaitan dampak negatif bonus demografi, yaitu banyaknya pemukiman kumuh. Pada poin 1, kami menuliskan pengangguran, di mana orang yang tidak bekerja akan sangat sedikit sekali pemasukan keuangan, bahkan dibilang tidak ada uang, dan banyak yang menganggur, kesulitan untuk memiliki tempat tinggal karena tidak memiliki uang untuk membangun atau membeli rumah. Hal ini membuat timbulnya rumah-rumah seadanya yang dibuat dari papan atau kardus bekas yang banyak ditemukan di pinggir kali atau sungai dan sangat tidak teratur, menimbulkan wilayah kumuh dan kurang bersih. Demikian jawaban dari kelompok 1. Iya, terima kasih kelompok 1 atas penjelasannya. Oke, baik. Ada yang ingin bertanya lagi? Oke, kita tepuk tangan dulu kali ya, boleh untuk kelompok 1 biar semangat. Terima kasih untuk presentasinya. Baik, kelompok 1 sudah maju. Sekarang dipersilakan untuk kelompok 2, boleh dipersilakan. Perwakilannya boleh untuk memaparkan hasil diskusinya. Bentar ya, Bu. Iya, Nak. Ibu share screen saya nggak bisa, masih loading gitu. Oh gitu, dari kelompok 2, Sania bisa share screen mungkin? Dibantu kelompok 2. Ibu, maaf, loadingnya lama. Iya, nggak apa-apa. Tapi bisa share screen-nya.
Belum tahu, Bu. Masih loading ke... Oh gitu, ya. Mungkin bisa dilanjutkan saja ya untuk pemaparannya kelompok 2. Boleh perwakilannya siapa? Saya, Bu. Ya, boleh Filza dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Filza dari kelompok 2. Saya ingin mempresentasikan hasil diskusi bonus demografi. Untuk dampak positifnya, jumlah tenaga kerja sangat banyak, jumlah usia produktif dalam menghasilkan barang dan jasa meningkat, pendapatan negara menjadi meningkat. Untuk dampak negatifnya, lapangan pekerjaan sangat sedikit, pendapatan penduduk menjadi rendah, tidak memiliki tempat tinggal, kriminalitas tinggi. Upaya pemerintah dalam memanfaatkan bonus demografi menciptakan lapangan pekerjaan yang banyak di seluruh Indonesia, memperbanyak pelatih keterampilan bagi penduduk usia produktif, meningkatkan produk pendidikan, meningkatkan fasilitas dan alat kesehatan. Demikian presentasi dari kelompok 2. Apakah dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Ya, boleh lanjut. Lanjut tanya jawab, boleh? Saya Dari ada Adha ya. Adha boleh dipersilakan. Saya ada Fauzia dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, mengapa dampak positif bonus demografi pendapatan suatu negara akan meningkat? Terima kasih ada atas pertanyaannya. Saya izin menyampaikan pendapat. Bonus demografi diawali dengan banyak tenaga kerja yang dapat bekerja dan menghasilkan pendapatan per individu. Pendapatan suatu negara akan dikatakan meningkat apabila pendapatan per individu penduduknya juga tinggi. Karena pendapatan negara salah satu masukannya dari pajak, penduduk yang memiliki pendapatan yang tinggi pasti akan taat dalam membayar pajak untuk pemasukan kas negara. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Ya, baik. Terima kasih anak-anak untuk presentasinya. Boleh tepuk tangan dulu bareng-bareng semuanya di-on-in mikrofonnya. Biar semangat. Terima kasih kelompok 1 dan kelompok 2. Semoga bermanfaat. Itu nanti dipindahkan ke paper yang ketiga ya anak-anak untuk kita unggah di kantung tugas di GCR yang tadi sudah Ibu jelaskan. Sekarang coba kita bisa simpulkan apa ya dari materi kita hari ini. Boleh ada yang ingin bicara? Kita dapat mengetahui permasalahan penduduk di Indonesia, Bu. Oke, permasalahan penduduknya di Indonesia tadi kita sudah bahas ya anak-anak ya. Minimal permasalahan penduduk yang ada di tempat tinggal kamu gitu ya. Oke, next lagi. Kita dapat berdiskusi mengenai upaya pemerintah dalam memanfaatkan bonus demografi, Bu. Oh, jadi pemerintah gimana nih program-programnya supaya bonus demografinya berjalan dengan baik dan lancar gitu ya. Next lagi boleh. Tadi ada Adha sama Filza nih. Siapa yang mau duluan? Ayo, Bu. Ya, boleh Adha. Kita dapat mengetahui macam-macam mobilitas penduduk, Bu. Oke, kita bisa mengetahui macam-macam dari mobilitas penduduk. Selanjutnya, ada lagi? Filza, boleh? Kita dapat mengetahui apa itu mobilitas penduduk, Bu. Oke, kita juga bisa paham gitu ya, apa sih mobilitas penduduk itu. Dan ternyata mobilitas penduduk itu juga sangat mempengaruhi dari dinamika kependudukan di suatu wilayah gitu ya. Di sini kita fokusnya ke wilayah Indonesia. Jadi dinamika kependudukan yang pertama dari kelahiran, kematian, lalu yang terakhir yang sekarang kita bahas yaitu adalah perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat yang lain. Oke, ada lagi anak-anak yang ingin disampaikan? Oke. Insya Allah bisa ya. Oh, Sania, boleh? Ya? Kita dapat mengetahui dampak positif dan negatif dari bonus demografi.
Oh iya, ditambah lagi kita bisa tahu dampak positif dan negatifnya dari bonus demografi. Tadi sudah kita bahas, diskusikan bareng-bareng dan presentasikan dari masing-masing kelompok. Baik, anak-anak, kita akan coba Ibu share lagi. Sebentar. Kita coba games ya anak-anak ya. Gamesnya itu sudah Ibu share di grup. Tinggal kamu klik linknya. Kita akan games teka-teki silang. Oke, sudah kelihatan? Di tampilannya sudah baik. Ini kita akan coba teka-teki silang untuk mobilitas dan masalah kependudukan. Silakan diklik. Di grup sudah Ibu share ya linknya ya. Sudah, Bu. Oke, bisa terbuka anak-anak? Bisa, Bu. Oke, silakan boleh dikerjakan gamesnya. Ya, sudah selesai semua? Boleh ditunjukkan ke kamera sebentar, anak-anak, tampilan games kamu. Oke, sudah? Masih proses ya anak-anak ya? Ya, sudah disudahi dulu untuk gamesnya. Boleh ditampilkan ke kamera anak-anak dari handphonenya. Oke, muncul ya untuk teka-teki silangnya. Filza, apakah ada? Vio kurang kelihatan. Ibu boleh ambil dokumentasinya dulu ya. Boleh dinaikkan. Oke, siap. Belum? Tahan dulu ya, sebentar ya. 1, 2, 3, tahan dulu. Sebentar. Oke, tahan dulu. Laptop Ibu agak loading, mohon maaf. Ya sudah anak-anak, boleh di nanti hasil TTS-nya kamu
masukkan ke GCR ya, untuk screenshot-nya. Di situ nanti akan muncul skornya. Oke, itu games TTS-nya. Sekarang kita lanjut ke ulangan hariannya ya anak-anak. Boleh keluar dulu dari link TTS-nya. Kita coba ke kita coba ke internet lagi, ke Google lagi, ketikkan zzI.sh, lalu kamu masukkan kode kelasnya JPJ 86910. Oke, sudah? Ini Ibu stop. Oh enggak, Ibu ke Quizlet langsung ya anak-anak. Kita pakai aplikasi Quizlet. Ini seperti Quizizz anak-anak. Oke, sudah ada yang join ya. Kita tampilkan leaderboard-nya. Oke, Rafila, Filza. Oh, Rafila sudah selesai ya. Ini dapat nilai 80 ini. Yang lain silakan bergabung. Cynthia sudah bergabung. Sania sudah bergabung, Filza, Fiorenza. Oke, Vio dan Cynthia nih battle ya anak-anak. Ada Sania. Vio sudah di posisi kedua, Adha menggeser Cynthia, berada di posisi ketiga. Sementara baru Rafila ya yang sudah finish, mendapatkan nilai 80. Ternyata Rafila dibalap oleh Vio. Vio sudah hampir selesai. Rafila dibalap oleh Adha. Adha menggeser Vio. Peringkat 1 Adha. Selamat Adha. Kita masih ada Cynthia yang belum. Cynthia menggeser Rafila. Cynthia menggeser Vio dan selamat Adha Cynthia mendapatkan nilai 100, Vio 90, Rafila 80, Sania 80. Baik anak-anak, ini sudah selesai untuk ulangan hariannya. Kita sudah berada di penghujung pertemuan kita. Jangan lupa nanti pekan depan kita masih bertemu lagi untuk di bab selanjutnya, yaitu mengenai keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia, anak-anak. Jadi kita akan belajar budaya-budaya yang ada di Indonesia dikaitkan dengan
fenomena geografis yang mendukung kebudayaan tersebut. Oke, baik anak-anak, tadi alhamdulillah kita di ulangan harian tidak ada yang remet, jadi silakan kalian lanjutkan ke bab berikutnya nanti di pekan depan ya gitu anak-anak. Kita tidak ada kegiatan remedial. Baik, sudah sampai sini dulu sama-sama kita tutup dengan hamdalah. Jangan lupa doa penutup majelisnya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, anak-anak terima kasih banyak kehadirannya. Semoga bermanfaat ilmunya. Sampai jumpa pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama anak-anak.